Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lancar urusannya, lancar rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan Pi Network yang terbaru ya. Di sini ada beberapa informasi yang cukup mantap sekali berkaitan dengan proyek Pi Network yang akan mendekati fase mainnet berikutnya, karena di sini sudah memasuki bulan Maret dan akan memasuki hari Pi yang pertama, dan juga event hackathon akan segera berakhir atau akan segera ending ya. Kemudian di sini lagi-lagi dikutip daripada Pi Network Academy. Di sini disebutkan sekali lagi, visi Pi Network adalah untuk membangun pasar peer-to-peer yang paling eksklusif di dunia, didukung oleh Pi ya, atau didukung oleh mata uang cryptocurrency yaitu simbolnya Pi. Dan kita bisa melihat itu nanti akan terjadi. Kemudian di sini disebutkan dalam sebuah video ya, kalau tidak salah ini mungkin seperti supermarket atau seperti Indomaret atau Alfamart kalau dalam bentuk bahasa Indonesia. Rekan-rekan juga bisa melihat sendiri ya, di sini ada petugas supermarket. Kemudian di sini juga ada simbol menggunakan kartu debit berlogo Pi Network ya, yang mana di sini ditempelkan dan kemudian sudah muncul untuk kode. Dan juga untuk pembayaran ya, jadi pembayaran itu menggunakan semacam kartu, dan di sini ada simbol Pi ya rekan-rekan juga bisa melihatnya kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat mantap. Dan kemudian di sini nanti ketika sudah resmi open mainnet dan untuk event hackathon sudah ending, kemudian beberapa proyek-proyek besar ya, proyek-proyek pemenang hackathon sudah diumumkan, dan mungkin untuk PI Card ke depan sudah resmi sudah memiliki SDK mainnet Pi Network ya. Kemungkinan besar nanti untuk sistem pembayaran menggunakan kode QR ya, seperti yang ada dalam PI Card, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini hanyalah sebagai bentuk ilustrasi saja. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, karena penurunan tingkat penambangan Pi setiap bulan, semakin sulit untuk menambang koin Pi. Saat pertama kali mulai menambang, di sini butuh 106 hari untuk menambang 1000 Pi tanpa undangan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menambang 1000 koin Pi dengan kurs dasar saat ini? Artinya di sini mungkin ketika rekan-rekan itu membuka layar aplikasi rekan-rekan semuanya ya, dalam layar beranda di situ sudah ada semacam penurunan hash rate ya, atau penurunan kecepatan, atau di sini sudah di halving untuk pendapatan mining kita semuanya ya rekan-rekan. Dan di sini juga disebutkan untuk informasi pada saat pertama kali dibuka untuk penambangan ya. Di sini ada rekan-rekan itu yang dulunya pernah mining solo, dan di sini hanya waktu 106 hari. Nah, di sini sudah mendapatkan 1000 koin Pi ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini ketika rekan-rekan memasuki layar beranda rekan-rekan semuanya, di sini sudah ada informasi updating lagi ya. Jadi setiap bulan di sini selalu terhelping, dan untuk kecepatan mainnya juga sangat lambat ya. Artinya di sini untuk rekan-rekan yang baru mendaftar, mungkin untuk mendapatkan 10 koin Pi ini terasa berat ya, dan terasa lama. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru atau untuk rekan-rekan yang sudah mining dari awal ya, untuk mendapatkan 1000 koin tanpa mengundang teman, itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan ya. Ini cukup cepat ya rekan-rekan. Artinya di sini untuk proyek apapun itu, ketika rekan-rekan garap di awal, tentu akan memiliki semacam hasil yang lebih banyak ya, sebelum nanti banyak sekali orang-orang yang juga ikut bergabung di dalamnya. Semakin banyak komunitas yang terdaftar, secara otomatis untuk hasil miningnya pasti akan terhelping. Jadi di sini memberikan kesempatan bagi para rekan-rekan yang daftar di awal ya. Kemudian di sini untuk Pi Network ini akan segera berakhir dan akan segera ending ya, dan akan memasuki fase berikutnya atau fase open mainnet. Kemudian nanti akan kita bisa melakukan semacam mengunduh hasilnya ya, atau bisa dikatakan semacam withdrawal. Nah, rekan-rekan memiliki berapa koin nanti rekan-rekan bisa disesuaikan saja ya, dan kita lihat saja nanti ke depan berapa nilai atau harga koin Pi ini. Kemudian di sini juga disebutkan lagi yang melalui Pi Network Academy, visi jaringan Pi adalah untuk menciptakan ekosistem blockchain online yang dapat diakses secara global, yang membutuhkan dukungan dan partisipasi dari sejumlah besar pengembang dan pengguna. Sebagai pionir Pi, setiap orang dapat berkontribusi pada penambangan ekosistemnya. Artinya di sini sangat jelas sekali ya, visi daripada Pi Network di sini memang menciptakan ekosistem blockchain online, yang mana di sini juga bisa memberikan pengalaman eksklusif kepada para pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Dan memang di sini proyek global ya, diakses secara global, secara dunia ya. Jadi bukan proyek kelas suatu negara saja, melainkan di sini proyek global untuk Pi Network. Dan di sini sudah diikuti lebih dari 200 negara yang terlibat ya, dan kemudian juga lebih dari
40 juta rekan-rekan pionir-pionir Pi Network ya. Dan kemudian di sini masih ada semacam event hackathon, dan juga untuk KYC sangat ketat sekali ya. Bahkan core team tidak segan-segan itu akan menghanguskan akun-akun ilegal, akun-akun bodong ya. Maka dari itu untuk keamanan daripada Pi Network di sini bisa dikatakan sangat super sekali ya, dan bisa dikatakan atau dipastikan rekan-rekan itu yang main aneh-aneh, main nuyul dan lain-lain ya, itu siap-siap saja. Pastikan rekan-rekan itu main aman saja ya, satu HP, satu orang, satu akun. Karena di sini juga mengharuskan kita untuk melewati proses KYC ya, dan proses KYC-nya di sini juga menggunakan dua metode, yaitu adalah metode artificial intelligence yang digabungkan dengan validator manusia tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi di sini sangat unik sekali ya. Kemudian di sini juga disebutkan ya, di sini juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari sejumlah besar pengembang dan pengguna. Artinya di sini untuk kesuksesan daripada Pi Network juga sangat tergantung daripada pengembang atau developer dan juga para pionernya. Maka dari itu mungkin ke depan akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ikut bergabung atau join dengan blockchain Pi ya. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian nanti ke depan kita bisa menggunakan koin Pi kita ya, untuk bisa kita nikmati berbelanja melalui aplikasi ekologi yang saat ini sedang berlangsung untuk event hackathonnya ya. Dan di sini juga diperlihatkan dua orang pionir ya yang bertransaksi menggunakan koin Pi untuk berbelanja. Di sini menggunakan semacam barter P2P. Jadi pastikan rekan-rekan itu yang sudah memiliki saldo di mainnet dan ingin membelanjakan koin Pi rekan-rekan lewat barter P2P, pastikan orangnya itu nyata seperti berikut ya. Jadi pastikan ada pihak penjual, kemudian ada pihak yang ingin membeli ya. Kemudian di sini pastikan ada produk yang dibarter dengan menggunakan koin Pi. Nah, transaksi yang semacam ini adalah transaksi yang dinyatakan oleh core team ya, dan transaksi yang sah ya rekan-rekan, sekali lagi ya. Jadi rekan-rekan itu yang ingin, sekali lagi ya, ingin berbelanja atau ingin barter P2P, caranya seperti berikut ini ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang mungkin ada yang tergiur ingin menjual koin Pi-nya lewat paus-paus dan lewat banyak sekali ya, itu rekan-rekan harus hati-hati dan waspada ya. Dan saran dari saya, jangan dijual ya koin rekan-rekan itu, dan pastikan kita main aman saja, karena sebentar lagi kita tinggal menunggu saja untuk fase terakhir, yaitu fase open mainnet. Kemudian di sini juga disebutkan melalui Pi Network Academy ya. Nah, pioner sudah tercium bau open mainnet, kekuatan komunitas jaringan Pi luar biasa, dunia siap untuk digunakan. Terima menggunakan koin Pi ya. Nah, artinya di sini untuk open mainnet sudah tercium rekan-rekan menurut daripada Pi Network Academy ya. Dan memang untuk rekan-rekan semuanya yang mengharapkan open mainnet pada tanggal 14 Maret ke depan ya, dan kita tinggal nantikan saja. Yang paling penting adalah kita tinggal nantikan informasi resmi dari pihak core team, karena open mainnet itu sebenarnya tidak ada satupun yang tahu selain daripada pihak tim proyek atau core team atau Dr. Nicholas ya. Jadi rekan-rekan mau bertanya kepada siapa tentang open mainnet, tentu saja itu hanya bersifat prediksi dan asumsi saja. Yang jelas di sini kita tinggal memang memasuki step yang terakhir, yaitu step open mainnet ya. Setelah enclose mainnet ya tinggal open mainnet rekan-rekan. Jadi untuk menuju ke satu step di situ kita harus melewati enclose mainnet. Kemudian dalam fase enclose mainnet di sini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tertumpuk ya. Yang mana di sini ketika pekerjaan-pekerjaan tersebut telah terselesaikan satu persatu, atau pekerjaan tersebut sudah berhasil diselesaikan ya, pasti akan menuju fase berikutnya, yaitu open mainnet. Jadi pekerjaan-pekerjaan besar yang diusung oleh core team ya, atau yang dikerjakan oleh core team dalam fase enclose mainnet di sini tergolong berat dan tergolong sangat banyak ya. Di antaranya di situ harus menyelesaikan KYC massal. Itu adalah pekerjaan fokus dan pekerjaan yang utama. Kemudian membangun utilitasnya ya melalui aplikasi ekologi. Di antaranya di sini core team mengambil langkah untuk mengadakan event hackathon dan sudah terlibat lebih dari 5.000 aplikasi ekologi dan lebih dari 10.000 para developer-developer yang ikut bergabung di dalamnya. Kemudian nanti ketika sudah diumumkan siapa pemenangnya daripada event hackathon ya, nah kemudian untuk KYC massal juga sudah mulai beranjak naik, atau untuk KYC sudah bisa dipercepat ya, bukan tidak mungkin untuk open mainnet akan segera dibuka rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya kalau kita memahami daripada project Pi Network yang sangat mantap sekali ini. Kemudian di sini sekali lagi dikutip daripada Pi Network Academy. Di sini ada keterangan ya, Nicholas Kokalis, pendiri Pi dan juga kepala teknologi di dalam jaringan Pi. Kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dr. Nicholas, pendiri Pi dan kepala teknologi ya. Nah, di sini berkata,
Tapi kami menciptakan berbagai hal dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Artinya di sini untuk koin atau project daripada Pi Network ini memang bukan kaleng-kaleng dan lain dari yang lain ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sebelumnya ikut mining koin-koin micin, atau untuk rekan-rekan yang sebelumnya pernah menggarap event-event airdrop, resell, ICO dan lain-lain, mungkin agak sedikit aneh ketika membahas tentang Pi Network ya, dan dikira tidak masuk akal dan dianggap cryptocurrency yang aneh dan leneh, karena di sini memang berbeda konsep dalam memecahkan masalah baru ya. Kemudian di sini nanti ketika Pi Network sudah resmi open mainnet, tentu rekan-rekan juga bisa melihat ledakan demi ledakan yang dihasilkan oleh Pi Network ya, yaitu adalah ledakan berkaitan dengan harga dan juga ledakan berkaitan dengan jumlah komunitas yang banyak, dan Pi Network akan ada di mana-mana dan diakui di seluruh dunia. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan Pi Network yang akan memasuki fase open mainnet. Kemudian jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran, masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Dan semoga saja untuk rekan-rekan yang belum mendapat KYC segera mendapat undangan KYC dan lolos semuanya. Selanjutnya kita memasuki fase yang kita tunggu-tunggu, yaitu fase open mainnet. Sekian, terima kasih.